Om Swastiastu, Sobat Hindu Times. Pernah di majalah Hindu Times beberapa tahun yang lalu, tepatnya di volume 2, kalau Anda masih punya di rumah, itu kita pernah ada artikel judulnya Beragama yang Jujur dan Jujur Beragama. Mungkin kawan-kawan yang baru bergabung di channel Hindu Times dan belum sempat membaca majalah itu, mungkin bertanya-tanya, apa sih maksudnya beragama yang jujur, jujur beragama? Nah, kalau yang sudah pernah membaca mungkin sudah paham isinya ya tentang beragama yang jujur dan jujur beragama, yang juga bisa kita kupas dengan cara yang lebih tajam lagi di dalam episode ke-25 ini. Nah, untuk itu di studio kembali telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandit Das yang akan menjelaskan mengenai beragama yang jujur dan jujur beragama. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Pernah dulu di Hindu Times Guru Pandita waktu ada majalah kita, ada artikel judulnya Beragama yang Jujur dan Jujur Beragama. Nah, kita mulai dari beragama yang jujur Guru Pandita. Memangnya ada beragama yang tidak jujur Guru Pandita? Ya, kalau ada artikel begitu ya kemungkinan. Ya itu kan tergantung individu. Itu kan masalah individu ya. Yeah. Ini bukan masalah agama nih, masalah individu ini. Kan tidak jujur namanya. Sekalian mana yang misalnya di tempat kita sibuk atau kita mana kita yakin ya ke sana aja kan. Apa kita bermain-main urusan agama dengan Tuhan kan. Dengan orang mungkin kita bisa menutupi kan. Tapi yang di atas kan sudah memberikan jalan. Setiap agama kan sudah diturunkan Tuhan dan jalan diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang jangan mainkan itu gitu. Kita bisa milih satu agama itu berdasarkan aturan main di sana kan, kita suci sebagai sumber hukumnya ya ditekuni. Misalnya agama A, ya agama A, agama B, agama B. Jadi kalau seperti kita lahir dari seorang ibu gitu, sejelek apapun ibu itu ada kita jujur di ibu kita. Jangan ada pertimbangan apapun. Itu yang terbaik buat saya. Walaupun dia jelek ibu itu atau bapak, itulah orang tua saya. Saya tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Saya tidak perlu tinggal di rumah orang lain. Tidak perlu apa semua. Saya menerima agama lebih daripada itu bahkan. Terus menerima kejujuran itu. Jadi agama itu sudah diturunkan oleh Tuhan dengan dasar hukumnya sudah ada, kitab suci itu. Nah, khususnya Hindu lah kitab suci beda, nah bisa jujur. Dan yang kedua, tentu ketika kita menentukan sebuah agama tadi yang betul-betul kita tentukan, memang dari hati kita itu memang agama yang sudah yakin untuk memberikan jalan yang tepat untuk dia mendekati Tuhan. Jadi kadang-kadang begini, kita mungkin agama yang tepat sebenarnya tepat untuk dia. Kita harus adil, dalam arti adil itu begini. Seluruh agama yang ada, apalagi yang sudah diterima kemudian, kita harus akui bahwa itu agama yang mengantarkan setiap orang kepada Tuhan. Nah, jadi pertama kita sudah menentukan sebuah agama yang kita pelajari, ya tekuni saja itu. Kalau kita hanya untuk menekuni agama untuk mendekati Tuhan, sebenarnya tidak perlu yang lain-lain lagi. Kalau tujuan kita secara pribadi untuk itu ya. Yeah. Kadang-kadang ada tujuan-tujuan yang lain itu akhirnya bereaksi, artinya punya efek. Justru kita beragama menyucikan diri dari dosa, justru beragama kan berbuat dosa kan. Karena membandingkan, karena menghina, karena menyalahkan kan. Nah, kalau memang kita pilih sesuatu, pilihlah dengan jujur bahwa itu seperti kita dilahirkan jadi orang tua kita, ya terimalah seperti itu. Dan itu sudah pilihan kita kan. Dan kemudian kita nggak perlu komentar apa, kita satu tekuni begitu. Dan yang kedua, yakini penuh betul-betul agama itu yang memberikan jalan dia untuk bisa mendekati Tuhan. Jadi untuk dia, maksud saya, kembali lagi sekali untuk dia. Kan orang lain beda lagi. Coba kita sekarang duduk bersama misalnya tentang bercerita tentang agama, pasti
Tidak semua agama itu ada yang tidak suka, pasti semua ada yang suka, nggak suka, kan ada. Iya. Nah karena itu untuk cocok untuk dia. Gitu. Jadi bukan inilah satu-satunya jalan keselamatan. Jangan begitu. Jadi di dunia ini perlu keharmonisan, di dunia perlu kedamaian. Jadi yang tepat itu untuk dia. Saya cocok saya untuk ini. Seperti kita memilih istri misalnya begitu. Ya istri cocok saya untuk ini. Nah setelah kita menerimanya ya sudah. Tidak perlu lagi bercerita, oh ini ada lagi segala macam begitu. Kan suami istri kan ada hubungan yang intim. Demikian juga kalau kita beragama dengan Tuhan kan pasti ada hubungan yang intim kan. Nah karena ada seperti itu. Jadi dua hal tadi itu. Nah. Ya. Dan kemudian kalau yang kedua yaitu jujur beragama. Jujur beragama. Ketika kita menerapkan ajaran agama tadi yang kita yakini dan yang kita terima, yang sudah betul-betul akan cocok untuk kita memberikan jalan mendekati Tuhan, nah, kita harus menjadi orang jujur di sana dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita beragama harus jujur. Jangan membuat sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak jujur yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Kita tidak usah berbicara masalah rugi-merugi ya, itu kan sudah umum, orang sudah melihat, tahu ya. Jadi berbuatlah sesuatu supaya tidak merugikan perjalanan kita mendekati Tuhan karena ketidakjujuran tadi. Kan jadi rugi kita juga, orang lain, apalagi orang lain juga kena kerugiannya kan. Kan itu ajaran agama sungguh mengajarkan seperti itu kan, supaya kita benar-benar mengikuti dengan baik. Jadi anak yang tekun lah, menjadi penyembah Tuhan yang benar-benar tekun, menjadi istilahnya itu kalau kita di Hindu ada murid-murid dari guru kerohanian ya, murid yang tekun, baik, yang setia, penyembah Tuhan yang setia, tekun, menjadi anak bangsa yang baik juga, yang bisa memberikan sumbangan walaupun sedikit untuk bangsa dan negara. Menjadi anak dari orang tua kita juga yang baik, dari leluhur kita diturunkan, kita menjadi keturunan-keturunan yang baik, yang bisa membanggakan beliau begitu. Ya. Jadi berbuatlah sesuatu. Itu tujuan hidup kita menjadi manusia sehingga bermanfaat di hadapan Tuhan, bermanfaat juga kepada sesama makhluk hidup. Begitu. Itu maksudnya. Ya. Indah Guru Pandita. Terus ada yang bagaimana kalau misalnya ada orang yang beragama demi sebuah pengakuan, Guru Pandita? Ya itu ya maksudnya, jadi menipu diri sendiri. Itu hak setiap orang ya, itu tidak bisa melarang orang. Entah tujuannya apa begitu. Jadi menipu diri sendiri. Kadang-kadang kita beragama hanya untuk mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan seorang gadis, dapatkan seorang suami yang kaya, apalah, ada yang perlu lah gitu, atau untuk memenuhi cinta kita pada seseorang. Akhirnya kita harus menerima seperti itu. Kan banyak kejadian begitu. Ketika nanti sudah tidak terpenuhi di sana, atau mungkin salah satu sudah tidak ada, dia pasti kembali lagi apa begitu. Nah, jadi di sana sebenarnya tidak baik seperti itu. Beragama seperti itu ya dianggap tidak jujur. Kejujuran hal yang penting kan. Baik. Kalau kita di Hindu kan tiang dharma, itu salah satu tiang dharma, satyam. Begitu. Ya, tentang beragama lagi Guru Pandita. Kita akan kupas lebih dalam di sini. Kalau orang beragama itu sesungguhnya bisa dilihat dari apanya, Guru Pandita? Apakah sembahyangnya saja yang dia tekun atau apa sesungguhnya? Jadi menurut kitab suci Weda begitu. Kalau orang beragama itu kita bisa melihat sesuatu yang sederhana sekali dari bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertingkah laku. Selanjutnya yang bagaimana dia berpikir itu urusan bersama para matma ya. Jadi Tuhan yang tahu semua, tapi secara umum kita lihat bagaimana mereka berucap, bagaimana mereka bertindak, bertingkah laku. Gitu. Jadi kalau kita lihat gampang-gampang sulit beragama ini.
gampang-gampang sulit juga hidup di bumi ini begitu. Nah, jadi karena itulah sebagaimana Acarya kita mengajarkan, Cetama Prabhu menyebutkan di Senduh kita teliti dan seksama. Jadi dalam melaksanakan teliti dan seksama tentu dalam proses perjalanan itu ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna begitu kan, hal yang wajar saja. Tapi yang pasti janganlah mencolok begitu. Kalau kita sebutkan Om Purnamadah Purnamidam Purna udah jadi kan begitu. Purna Sapurna ada Purnam Awasati. Jadi Tuhan yang sempurna, segala-galanya sempurna. Kalau manusia kan jauh dari kesempurnaan. Tetapi Tuhan akan menganggap kita menjadi sempurna dalam ukuran itu nanti. Gitu. Bukan sempurna seperti Tuhan. Yeah. Kalau di dalam kitab suci Weda Bhagavata Purana kan jelaskan supaya kita menempuh jalan itu dengan sempurna. Nah, itu. Bodhita juga mengatakan kan ini pengetahuan yang sempurna. Jadi kita disuruh menjadi sempurna dalam ukuran itu. Tidak sempurna dalam segalanya. Misalnya contohnya begini. Kalau mahasiswa itu banyak yang mendapat cum laude ya. Yeah. Cum laude apa dia? Di bidang apa dia? Kan tidak ada orang mendapat cum laude semua bidang kan. Iya. Pasti 1 atau 2 bidang lah begitu. Karena itu kalau ada seorang makhluk hidup yang dikatakan hebat sempurna itu Hanuman. Hanuman memiliki 4 kekuatan, 4 kemampuan. Itu untuk takaran makhluk hidup sudah hebat. Tapi tidak ada orang sehebat sama Hanuman itu. Paling 2, 3, 1 begitu. Kalau Tuhan Sri Krishna kan 6 kehebatan. Iya. Begitu. Jadi karena itu kesempurnaan sesuai dengan kita punya kemampuan. Nah, karena itu di sini perlu sekali kita menyadari bahwa lakukan sesuatu yang tepat. Kalau kita supaya dilihat beragama yang baik itu bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat yang menyenangkan Tuhan, juga tidak merugikan siapa yang lain. Atau minimal buat juga orang lain senang begitu. Memang sulit begitu, tapi mau tidak mau ya harus seperti itu. Senang dalam ukuran juga bukan berarti senang-senang yang sifatnya merugikan, maksudnya senang dalam ukuran yang wajar maksud saya begitu. Tapi kalau sama orang iri susah menyenangkan orang iri kan. Begitu. Jadi dengan demikian dia dianggap beragama yang sesuai. Ada banyak keyakinan Guru Pandita, ada banyak kepercayaan manusia begitu. Ada banyak agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, tapi sebenarnya ada banyak sekali agama di dunia ini begitu. Mengapa agama-agama yang berbeda ini diturunkan Tuhan? Sementara kalau kita, ya ada sebagian orang yang hanya melihat perbedaan saja, justru perbedaan-perbedaan agama ini sering menimbulkan suatu konflik begitu. Tapi dari kacamata rohani sendiri, mengapa Tuhan harus menurunkan agama-agama yang berbeda untuk umat manusia? Ya baik. Sebentar saya cerita tentang latar belakang itu. Tapi sebelum itu saya bercerita sedikit. Seandainya di bumi ini lautan saja semua bagaimana? Atau gurun pasir saja semua begitu? Atau salju saja semua? Kan satu macam. Itu sudah pengandaian ya. Iya. Apa jawaban kita kemudian? Ya kan? Kemudian selanjutnya kalau kita hubungkan tentang agama, mengapa banyak agama diturunkan kan gitu ya. Ada banyak sekali agama, bahkan yang formal, non formal kan begitu. Mengapa Tuhan turunkan itu begitu? Kalau kita lihat dari pandangan kitab suci Veda, khusus Bhagavata Purana nih ya, yang saya tekuni selama ini.
Tentu juga dari purana-purana yang lain, juga dari kitab suci Weda yang lain kan kita baca juga semua. Itu di alam semesta ini, dari dunia rohani. Di dunia rohani itu ada banyak tempat di sana. Ada banyak kerajaan Tuhan, ada banyak planet, ada banyak Tuhan yang menempati di sana. Begitu. Ada banyak Tuhan yang menempati di sana. Ada banyak Tuhan. Tuhan itu satu beliau. Tuhan itu satu. Tapi beliau membagi diri beliau menjadi sekian banyaknya. Itu hebatnya Tuhan kan. Iya, iya. Pada sama seperti Paramatma ini kan. Paramatma ini kan Tuhan itu satu, tapi ada di badan kita semua kan. Ada di Bahkan setiap atom kan. Tapi beliau satu. Kalau kita kan tidak mampu seperti itu. Kalau Atma kan beda-beda. Nah di dunia rohani itu ada tak terhingga, alam semesta rohani tak terhingga, unlimited. Dengan demikian banyak tempat planet-planet yang berbeda-beda, dengan kerajaan yang indah-indah dan tempat oleh Tuhan. Dan cara mencari itu juga beda-beda. Itu pertama, alasan pertama sehingga agama itu turun. Kalau mengajarkan ke dunia rohani, agama itu turun dengan jalan-jalan yang berbeda, jalur yang beda, sumber beda. Jadi nggak sama semua agama itu. Kemudian kalau ada agama mengantarkan sampai ke planet surga, anggaplah begitu ya. Di surga juga ada demikian banyak tempat. Bahkan untuk mencari ujungnya juga susah. Di mana ujungnya? Sedangkan Dewa Brahma saja ada banyak Dewa Brahma kan. Brahma yang kita miliki sekarang kan berkepala 4, sedangkan ada banyak Brahma yang lain. Itu satu Brahma saja sudah tak terhingga luasnya. Surga ada banyak tempat. Dan kemudian untuk pergi ke surga itu juga ada jalur-jalur tertentu yang akan ditempuh di sana. Menuju planet matahari, planet bulan, planet apa begitu kan beda-beda. Itu turun ajaran agama. Sama begini ternyata, saya mau tanya sekarang. Mengapa kok ada banyak pesawat terbang? Mengapa kok banyak pesawat terbang? Kan ada banyak tujuan. Banyak tujuan, kemudian juga keterbatasan dari company itu sendiri. Kalau mereka satu company untuk memenuhi semuanya tidak cukup kan? Iya. Nah, demikian juga kita sekarang ada banyak tujuan dan disesuaikan juga dengan keterbatasan kita. Jadi pertama ada banyak tujuan yang ditempuh. Kedua disesuaikan dengan kemampuan setiap orang masing-masing. Contohnya jujur sekarang kita jujur nih. Saya ini kan tidak makan daging ya. Bukan hanya tidak makan daging saja, tapi saya harus makan makanan yang sudah lungsuran, artinya dipersembahkan terlebih dahulu. Kan begitu. Itu pertama. Kedua, harus strict sudah tidak main judi, tidak minum minuman keras, tidak melakukan hubungan suami istri yang tidak sah, bahkan harus meninggalkan hubungan suami istri ketika kita sudah berhenti membuat anak. Kan begitu. Nah kalau belum lagi mengucapkan mantra demikian banyak kan itu. Kalau ini saya diterapkan satu ini saja ada, tidak ada yang lain, berarti orang lain tidak akan beragama. Oh iya. Ya kan? Iya Guru. Atau ambillah contoh sekarang, ada agama begitu gampang sekali dia. Semua boleh dia makan, tidak perlu mengucapkan doa-doa mantra, apalagi mengikuti prinsip tadi tidak perlu seperti itu. Lalu kalau orang yang punya kemampuan yang lebih untuk hal itu, dia tidak nyaman di situ, merasa tidak puas. Kemudian dia juga bisa tidak beragama dia, karena yang satu di sini tidak mampu, yang satu di sana tidak punya keyakinan. Iya. Kan setiap agama kan harus punya serada, punya keyakinan, punya iman kan. Begitu. Ini kalau Tuhan menurunkan satu agama, manusia ini banyak yang kacau balau tidak beragama nanti. Jadi kunci satu agama itu adalah untuk mengantarkan kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat loh. Lebih dekat itu bukan berarti sudah dekat sekali. Bisa perjalanan, misalnya kita mencari, misalnya kita akan bertemu Bapak Presiden. Company ini akan mengantarkan kita bertemu lebih dekat dengan Bapak Presiden. Misalnya kan dekatnya sampai di mana kita misalnya nanti dengan Istana Presiden. Misalnya kita sampai dari Bali, misalnya kita mau ke Jakarta ya sampai mungkin di
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat kan gitu ya. Sebelah mana? Di Jakarta Pusat juga ada lagi sebelah berapa meter dari sana nih kan gitu ya. Ada mungkin yang di Semarang, ada mungkin di Surabaya kan gitu. Yang penting dia sudah mendekat. Itu tujuannya. Transportasi beragama juga begitu. Mendekatkan kepada Tuhan. Ketika nanti dia memang sudah akan ingin naik tingkat, itu sudah dari dalam didorong oleh Atma dan Paramatmanya. Apa kelahiran nanti atau gimana, dia pasti akan mencari sesuatu yang lain. Jadi dia yang akan mencarinya sendiri. Contoh sederhana gini, ini pengalaman saya kan naik pesawat terbang ya. Awal saya karena kita kurang cukup dana, kita kan naik pesawat ya biasa-biasa murah. Tapi ketika saya punya dana yang cukup, rasanya untuk apa saya ikut nyiksa diri sih. Lebih baik saya mencari pesawat yang lebih nyaman, lebih bagus lah. Saya di kelas VIP atau gimana begitu. Ya. Nanti kejujuran kita seperti jujur beragama itu akan muncul dari dalam dirinya masing-masing, akan mencari itu. Karena itu terus semakin meningkat. Akhirnya mencapai alam rohani di dunia rohani. Entah yang mana alam rohani. Karena di Hindu itu benar-benar diberikan kesempatan yang besar. Mengapa di Hindu itu banyak ada sekte, ada banyak diberi kesempatan besar untuk berjalan menuju itu. Apakah dia mencari yang mana begitu? Karena kita harus akui, kita terima itu kebenaran itu. Baik. Gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dia. Karena di Hindu diberi kesempatan. Contoh misalnya begini. Kita di Hindu ada yang menyembah Siwa, beliau Tuhan. Ada menyembah Wisnu, beliau Tuhan. Wisnunya lagi ada Krishna, Rama, gitu ya. Ada Waraha, Narsingha, gitu, dan sebagainya. Kemudian Siwa juga ada Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, gitu. Kemudian ada lagi putra beliau Ganesha, ada juga Murger, itu Kartikeya. Kemudian ada lagi menyembah Dewi kan itu. Kemudian ada Rudra lagi menyembah Rudra, ekspansi Dewa Siwa banyak. Iya. Jadi kita yang beragama ini kita harus memandang sesuatu yang bijaksana, bahwa itu jalan setiap orang untuk mendekati Tuhan, dan kita harus menerimanya. Misalnya begini contoh, saya agama Hindu, itu agama lain, dia ada Tuhan. Kalau kita percaya, kamu percaya nggak itu Tuhannya? Kamu percaya nggak itu Tuhan? Kalau kita beragama yang jujur, kita sebaiknya begitu misalnya, sebaiknya kita mengatakan iya, itu juga Tuhan. Itu maksudnya, itu juga Tuhan. Sama seperti begini contoh. Saya sudah menikahi seorang perempuan, Anda juga menikahi seorang perempuan. Kemudian ketika bertanya, apakah yang Anda nikahi ini seorang wanita? Iya. Kamu percaya enggak yang dinikahi temanmu itu wanita? Iya. Iya. Tapi kan bukan berarti saya harus ketika saya mempercayai dia menikahi orang wanita, kemudian saya akan menikahi juga istri orang lain, kan tidak begitu. Iya. Nah ini hal-hal seperti ini yang sebenarnya kalau kita paham bersama, agama mengantarkan kita menuju keharmonisan dan kedamaian. Misalnya sekarang contoh, kita jujur, kita menyembah Sri Krishna misalnya kan. Kemudian ada yang menyembah percaya pada Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa itu. Kalau kita ditanya, saya ditanya, apa Anda percaya itu dengan Sadasiwa, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, ada beliau Tuhan? Iya, percaya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Percaya. Ini bukan masalah di sana dikatakan Tuhan, tidak dikatakan Tuhan. Weda itu sudah menyebutkan kesempurnaannya itu. Weda sudah menyebutkan semuanya Tuhan. Misalnya kalau kita sering mendengar di Wisnu Purana dikatakan Wisnu Tuhan, di Siwa Purana dikatakan Siwa Tuhan, ya kan? Berarti kita harus jujur mengatakan ini kan Weda menjelaskan, berarti kan semuanya Tuhan. Iya. Iya kan? Kita tidak boleh mengatakan, oh kalau di sana dikatakan Tuhan, di sini tidak dikatakan Tuhan. Nah, karena itu saya tidak percaya itu Tuhan saya ini. Tidak begitu. Weda sudah menjelaskan Tuhan. Kita tinggal menerima Tuhan. Nah, tinggal istadewanya yang tempat kita menyerahkan diri sepenuhnya, terlepas dari menghormati semua yang lain kan begitu, termasuk agama lain kan begitu.
kita menentukan satu. Seperti tadi ada wanita banyak, pilih satu. Mengapa kita harus memilih satu? Karena tempat beliau itu beda-beda di sana. Kan supaya tidak bingung nanti atmanya. Iya, iya. Misalnya seperti Sadasiwa dengan Paramasiwa saja berbeda tempatnya kan. Rudra berbeda lagi. Begitu juga Karano Siro Dakasi Wisnu, Karano Garbo Dakasi Wisnu, Karano Dakasi Wisnu kan beda-beda tempatnya. Narayana beda lagi. Terus Sri Krishna, Sri Rama semua berbeda-beda kan. Tempatnya beda-beda. Seperti tadi saya katakan Tuhan itu banyak tapi satu. Iya. Jadi itulah permasalahannya. Jadi orang harus menempuh satu sehingga orang harus disuruh menyembah satu yang menjadi pegangan dia. Masalah menghormati tentu harus dihormati. Tadi kita mengakui agama lain pun yang mengatakan dunia Tuhan, kita percaya itu Tuhan. Tapi saya sudah menentukan satu pilihan ini. Jadi pada intinya adalah kita fokus, Guru Pandita ya. Ya. Kita diajarkan untuk fokus. Itulah kejujuran kita beragama. Iya. Jangan semua kita ambil bingung sampai sini pindah lagi sana, kemudian menjelekkan yang ini satu, mengatakan begitu. Sementara kalau lihat orang menjelekkan, yang satu saja dia belum selesai seperti makan. Satu piring makan dia belum selesai, ambil lagi piring yang lain. Dia pada ini lebih enak lagi, semua segala macam. Dia ada yang lain lagi dia. Sebenarnya semua agama itu sudah mengantarkan jalan menuju itu. Kalau toh dia harus mengimani suatu yang lain yang memang lebih bagaimana mengantarkan dia, ya sudah. Tetapi jangan berbicara suatu yang ini bahwa ini yang tidak bagus, jelek. Sementara ada orang lain juga terbalik mengatakan, oh terbalik, saya udah dari sana kok. Ternyata ini lebih enak, lebih bagus. Makanan saja begitu. Misalnya begini, ini ada makanan misalnya bubur kacang hijau. Ini ada daluman itu misalnya ya. Setelah saya makan daluman, saya merasa oh nggak enak. Ternyata saya cuma bubur kacang hijau lebih enak. Tapi bentar lagi ada orang lain mengatakan, saya udah makan bubur kacang hijau tadi, ternyata daluman lebih enak. Kan? Nggak bisa disalahkan berarti ya. Ya kan? Ya. Bagaimana kita mengukur sesuatu seperti itu? Nah karena itu yang tepat itu tentukan suatu pilihan itu, hormati yang lain. Kalau kita kan memang didik begitu kan, acara kita mengajarkan semua kan begitu. Di Hindu kan memang diajarkan begitu sebenarnya. Makanya kalau di India itu kan welcome. Di India itu ada penyembah apapun ada di sana ada. Iya. Ya kan? Iya. Dan kita welcome semua, kita hargai, kita hormati. Kalau memang kita bagaimana rasanya, jangan datang ke sana kan gitu. Kadang-kadang kita kan keliling juga, ntar ke tempat mandir ini gitu. Di Bali juga begitu kan, ada pura ini gitu. Jadi kita lakukan seperti itu. Yang baik. Kalau berbicara mengenai realitasnya Guru Pandita yang kita temui di Bali sekarang, jadi di Bali ini sudah berkembang budaya endemik atau budaya lokal yang sudah ada. Dan pujaannya yang utama itu adalah Dewa Siwa begitu. Dan sedangkan di Bhagavata Purana sendiri atau di Purana-Purana yang Guru sebutkan tadi itu Sri Wisnu begitu. Dan ada pula di Bali juga berkembang budaya-budaya yang telah kita lakukan bersama-sama dan telah mengakar. Jadi keyakinan itu telah mengakar sedemikian rupa. Tidakkah nanti ini akan berakibat pada genosida atau pembunuhan budaya? Bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Apakah satu budaya dihilangkan atau bisa bersinergi bersama-sama? Sebenarnya itu satu hal yang mudah saja. Sepanjang kita tadi bertolak dari jujur beragama yang jujur. Itu bukan titik awal kita berbicara. Kita kembalikan sekarang pada titik awal bahwa ketika kita beragama jujur beragama ini kita sudah Hindu bersama-sama kan, ya kan? Kita sudah beragama Hindu bersama-sama. Nah, jadi Hindu itu agama kan. Jadi Hindu itu agama Hindu itu dasar hukumnya adalah kitab suci Weda. Kitab Weda itu ya terdiri dari berbagai macam Weda. Dan dari berbagai macam Weda pun tidak semua kita bisa terapkan bersama-sama. Ada yang menerapkan bagian apa ditonjolkan itu ya. Yeah. Seperti itu karena demikian banyaknya Weda itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ditonjolkan begitu. Coba aja kita lihat semua. Mana yang seperti tadi kan? Di sini Siwa ditonjolkan gitu. Yang mana? Ini tidak bisa semua diterapkan.
Nah, sejujurnya gitu. Itu sudah seperti itu berjalan. Dan kita melihat juga dengan budaya yang ada kan sekarang di Bali ini. Jadi begini, agama Hindu itu tujuannya adalah mencapai tujuan tertinggi. Ada mencapai moksa, itu secara umum kita mencapai moksa. Ada juga yang dijelaskan mencapai prema. Jadi sebenarnya artinya itu sesuatu yang mirip saja. Orang mencapai prema itu orang mencapai moksa itu maksudnya. Hanya ada satu selisih sedikit berbeda. Tapi intinya sama. Tujuannya mencapai moksa secara umum. Moksartam jagat ita yacaiti dharma kan begitu. Cara agama Hindu. Dan sekarang dalam agama Hindu itu ada jalan yang ditentukan, yaitu catur marga itu. Ada Bhakti Marga, ada Cinana Marga atau Gyana Marga, itu ada Karma Marga, ada Dhyana Marga. Itu. Jadi ini marga ini jangan ditinggalkan, ini marga ini harus ditempuh. Ketika kita menempuh marga ini, kita menempuh satu marga. Tidak mungkin kita bisa berjalan di jalan yang sama bersamaan di jalan yang berbeda-beda. Itu kan logika ya. Bagaimana ada jalan sekarang 4, bagaimana kita menempuh jalan bersamaan? Kita pasti menempuh satu jalan kan, menuju tujuan yang dimaksud. Nah itu tidak boleh hilang tetap. Ketika itu kita hilangkan, berarti kita sudah menghilangkan tujuan kita beragama kan. Nah sekarang, oke, udah jelas. Oh ini menempuhnya jalan ini kan itu. Nah, Bhakti Marga misalnya kan itu. Nah, sekarang kalau Bhakti Marga itu menjurus kepada pemujaan kepada Wisnu. Bhakti kan betul. Sedangkan yang lain kan betul. Dan kemudian ini tetap kita sudah pegang sekarang apa yang terbuat Bhakti Marga, Jnana Marga atau Raja Marga itu segala macam sudah berjalan. Dan kemudian ada yang tadi itu budaya sebagai pendukung. Seperti kita di Bali ini kita punya budaya. Jujur saja kita bersama-sama ini kita orang Bali, kita lahir di Bali, besar di Bali, dan kita sudah meneguk budaya di Bali kan bersama-sama. Secara hati nurani dan darah yang mengalir dalam badan kita itu sudah seperti itu. Dan kita merasakan seperti itu dan tidak mungkin hal itu bisa sirna hilang dari diri kita kan betul. Kita sudah menerima juga upacara-upacara yang kita terima bersama-sama kan betul. Karena itu penempatannya hal yang mudah sekali. Apa yang sudah ada sekarang seperti di Bali ini, agama yang sudah ada gitu ya, keyakinan sudah ada, kemudian budaya yang sudah ada, itu jangan diganggu. Justru kita pertahankan, kita pupuk, kita pertahankan, karena budaya pada semua itu, apalagi budaya sekarang sudah mendukung untuk pengembangan bagaimana kita kehidupan di Bali ini kan begitu. Nah itu kita pertahankan, kita jaga bersama-sama. Gitu? Nah karena itu bagaimana sekarang penempatan tadi itu yang orang juga tidak boleh memaksakan harus seperti ini, harus itu. Orang harus diberi jalan juga ketika dia punya kemampuan untuk menempuh jalan yang dimaksud sesuai dengan karma wasananya. Dia harus menempuh jalan itu. Syukur-syukur nak pindah agama kan. Ini masih dalam Hindu maksud saya. Ketika dia mampu menempuh Bhakti Yoga misalnya, atau Karma Yoga ataupun Raja Yoga kan betul. Itu tak boleh ditinggalkan. Jadi seperti badan ini semuanya harus utuh, tak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya sekarang? Sederhana sekali. Bagi kita semua orang Bali, khususnya di luar Bali itu lain masalah lagi. Orang-orang di luar Bali, bukan orang Bali maksud saya. Kita orang Bali yang beragama Hindu, yang menekuni ajaran agama Hindu kan betul. Secara kegiatan kita umum bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dengan kejujuran hati kita juga. Bukan berarti kita berpura-pura. Kenapa harus masalah ketuhanan, masalah ini sekali berpura-pura? Tidak boleh begitu kan. Tadi kan jujur beragama yang jujur kan begitu. Kita ikuti bersama-sama. Misalnya seperti tadi, kalau kita ada piodalan, ada persembayangan,
misalnya apa cara bersembahyang seperti saya sendiri, misalnya kalau saya mimpin Trisandi ya cara aturan itu saya ikuti, kan tuh. Keramani sembah saya pimpin, saya ikuti itu, kan sering saya memimpin seperti itu kan. Seperti kita misalnya asana, itu Om Persada Siti Sarire Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha, kan begitu. Kita ikuti seperti itu, jangan dirubah-rubah itu. Sudah pakemnya begitu. Itu dan lain sebagainya. Kemudian ada upacara Banten apa semua itu misalnya Pejati apa bagaimana Bantennya itu. Ini apa ini dia tetap berjalan, jangan Pejati jadi yang lain misalnya apa begitu ya. Kemudian seperti tarian juga kan tuh, musik apa semua tetap misalnya tari apa ya, seperti apa yang kita pentaskan selama ini kan. Kalau tari baris ya tari baris gitu. Tari sekar jagat ya sekar jagat gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Bahkan kita kan juga memakai gong dan kita punya gong sendiri kan. Nah jadi itu tetap kita lakukan ketika kita bersama-sama. Akan sekarang kita di umum, misalnya kita tinggal di desa, di adat, dimanapun kita tetap bersama-sama lakukan secara utuh seperti itu. Nah itu. Dan kita sejujurnya kita seperti kita juga dikatakan kita berhubungan pada para dewa pada leluhur, kita tetap juga karena kita memang Hindu, semua Hindu mengajarkan seperti itu. Bukan berarti kita sekarang tujuan kita tertinggi dari leluhur, kan bukan begitu. Seperti di bawah kita kan mengatakan tujuan tertingginya leluhur, tujuan tingginya para dewa yang nyampe sana. Tapi kalau tujuan tertinggi kita yang mana, Siwa misalnya, walaupun kita menghormati para dewa leluhur, kita memberikan sesajen persembahan, kita mengundang beliau hadir pada saat hari raya misalnya galungan apa gitu, itu bukan berarti kita akan ke sana gitu. Nah sekarang praktek yang utama, praktek sekarang yang catur marga ini, apakah mau jalur kemana gitu, misalnya dengan marga bakti itu atau bakti dengan bakti marga atau apalagi itu karma marga atau dhyana marga gitu ya, yang mana tujuannya terserah, yang penting dilakukan. Nah berhubungan dengan itu ada tempatnya tersendiri seperti ashram-ashram itu. Jadi ashram-ashram ini keberadaannya, segala kegiatan yang dilakukan untuk melakukan marga-marga itu lakukanlah di ashram itu. Dengan tujuan apa? Untuk memperkuat serada, memperkuat kehinduan dia dan keyakinannya menempuh jalan untuk mencapai hubungan tertinggi. Dan itu dijamin. Lakukan di sana, di tempatnya tersendiri. Jadi dengan melakukan di tempat tersendiri tadi, ketika kita keluar sekarang, kita sama dengan kita misalnya sekarang ikut anggaplah misalnya kita ikut silat begitu. Ketika kita latihan silat, kita kan ada tempat area tempat main silat. Kita pulang ke kantor, masa pakaian silat semua terus main silat di sana kan? Enggak. Nah itu. Begitu juga kita, ini seperti pelatihan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang seide, yang punya kemampuan yang sama begitu kan, keinginan visi misi yang sama begitu, berkumpul kan banyak seperti perkumpulan seperti itu kan. Kita berkumpul dan kita lakukan kegiatan itu di tempatnya sendiri, dan jangan mengganggu juga siapapun yang lain, jangan memaksakan pada orang lain, jangan dan mengharuskan sesuatu yang lain, kan tidak begitu. Ya kalau kita bagaimana ajaran ini mungkin orang-orang lain yang belum dapat informasi, bisa kita melalui channel umum kan bisa kita sampaikan, dapat informasi tentang begitu, atau di toko buku kita taruhkan begitu dan sebagainya. Kegiatan laksanakanlah sepenuhnya di sana. Ketika nanti kita akan keluar dari sana, misalnya kita di masyarakat begitu ya, apa ke pura, ke Merajaan Gede misalnya gitu ya, Dadia misalnya, atau ke pura besar misalnya kemana, kita lakukan, kita bersama-sama dengan pakaian kita budaya seperti ada yang di Bali, kita lakukan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang dirugikan, tidak ada sesuatu yang merasa dihilangkan, tidak ada merasa terganggu. Nah ketika kita di ashram kita masing-masing, seperti tadi mau latihan silat, pakaian silat, mau latihan balet ya latihan, misalnya grup punya rumah khusus apartemen untuk balet ya pakaian tadi balet kan begitu. Beri kita yang bakti yoga misalnya, kita menerapkan dengan bakti yoga apa yang diajarkan oleh para acara terdahulu seperti itu, ya ikuti seperti itu di tempat sendiri. Nah dengan demikian semua kita didik seperti itu bersama-sama. Ketika kita ada di masyarakat, kita bersama-sama. Dan ini bisa tadi dijalankan di rumahnya masing-masing dan di ashram. Nah itu.
Dan di rumah juga kita punya seperti apa yang kita selama ini kan kita sudah punya merajan, apa semua itu, baik itu ngejot apa semua kan kita sudah lakukan tetap bersama dan sudah ditinggalkan. Nah kalau ikuti sistem itu dengan bagus, saya yakin dimanapun tidak ada masalah, karena tidak akan ada terganggu. Kalau misalnya masalah bentuk bangunan, bagaimana bentuk itu tersendiri kan di sini ada macam-macam bentuk bangunan. Bagi agama-agama yang lain kan punya bentuk bangunan masing-masing kan deh. Kita juga boleh bentuk bangunan yang apa misalnya begitu, sepanjang itu memang ada aturan kan begitu ya. Jadi artinya tersendiri maksud saya, kita tidak terganggu pada satu yang lain kan itu. Khusus untuk kegiatan itu misalnya kan. Tapi tadilah kita sistemnya. Jadi dengan demikian itu jawaban saya, dan kalau itu diterapkan selama ini yang kita terapkan sama-sama, jadi selama ini kita terapkan begitu bersama-sama, tidak ada suatu permasalahan. Nah, ketika keluar dari jalur itu, itulah akan berakibat ada suatu hal-hal yang terganggu kan. Nah, di balik segala perbedaan yang ada, Guru Pandita, tipikal sebagian orang kan lebih mudah melihat perbedaan daripada persamaan begitu. Nah, apa kira-kira persamaan yang bisa kita simpulkan bersama-sama dari semua perbedaan keyakinan yang ada ini agar tercipta suatu kedamaian? Itu suatu hal yang sederhana. Kembali lagi dalam kata saya tadi, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak. Sekarang kita jangan dulu menyalahkan agamanya. Sejauh mana dia sudah menekuni ajaran agama itu, sehingga hasil daripada ajaran yang dia akan tekuni, dia akan bagaimana berucap, bagaimana dia bertingkah laku, ya kan? Ucapannya selalu tidak lepas dari pujian kepada Tuhan, ya itu. Kemudian juga menyenangkan, tidak membuat orang lain menjadi penuh kemarahan dan kebencian, kan begitu. Kemudian tingkah lakunya juga begitu, mengarah kepada kegiatan keagamaan yang sesuai dan dia tidak merugikan yang lain. Dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Sama seperti contoh makan lah. Bagaimana kita melihat kesamaan orang makan? Kita lihat 4 orang makan. Orang dari Italia dia suka makan spaghetti. Sudah ada spaghetti di piring. Kemudian orang dari Meksiko dia suka makan Tortilla mungkin. Ya, sejenis itulah. Kemudian ada dari orang Timur Tengah, orang Turki misalnya kebab begitu. Yeah. Kemudian ada orang India makan chapati, kan? Chapati dal begitu. Mereka sedang makan semua. Apa kesamaan yang mereka raih semua? Semua mengatakan kenyang. Saya kenyang sekali habis makan. Saya kenyang sekali, saya kenyang. Orang dia tidak merugikan sesuatu. Kamu enak, kamu makan enak, kamu enak. Kenyang. Jadi dia tidak dirugikan siapa yang lain. Demikian juga kita beragama. Saya sudah puas dengan keagamaan saya, dan saya harap juga teman-teman yang lain puas dengan kegiatan keagamaan bersama-sama. Kemudian saling tersenyum, kita saling mengucapkan selamat kita berjumpa nanti di sana, kalau gitu. Kemudian tingkah laku kita secara manusiawi, ya manusiawi lah, kita hidup sosial ya. Kita tidak membedakan, kalau kehidupan sosial itu jangan membedakan. Misalnya kita membantu sesuatu, ya bantulah, ya kan? Jangan bedakan begitu. Oh ini saudara, ini seiman, ini tidak begitu. Kalau memang suatu hal yang salah melakukan, ya salah. Jadi kalau kita bisa seperti itu sangat baik sekali. Agama mengajarkan, kalau kita kan sudah umum di Hindu, bagaimana kita kayika wacika manacika kan begitu. Jadi itu kita melihat di sana kesamaan mereka. Sejauh mana kita beragama saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, terima kasih banyak Guru Pandita atas penjelasannya ini tentang beragama yang jujur dan jujur beragama. Sobat Hindu Times, demikian tadi perbincangan kita. Sangat indah sekali dan sangat luar biasa sekali.
Anda boleh share video ini kepada siapapun yang kira-kira Anda ingin share untuk siapapun ya, bisa. Dan Anda juga bisa berkomentar, Anda juga bisa share page kami. Jadi kami di Facebook juga ada, kemudian di Instagram juga ada. Dan terima kasih Guru Pandita telah hadir di studio bersama kami. Dan semoga di kesempatan lain juga Guru Pandita tidak pernah bosan untuk memberikan wejangan-wejangan rohani yang berdasarkan dari Kitab Suci Beda yang menyejukkan hati seperti ini. Baik, kita akhiri dalam episode kali ini. Sampai jumpa dalam episode podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.